Rahasia cermin Abu Nawas yang mengguncang istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak kecil berlarian, dan suara ayam bercampur dengan bunyi logam para pandai besi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas duduk santai di warung kopi, menatap orang-orang lewat sambil menyeruput secangkir teh yang sudah tidak hangat lagi. Tiba-tiba datanglah seorang kadhi, hakim agama, yang terkenal di Baghdad, Kadhi Abdul Jalil. Ia dikenal sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam adu argumen. Melihat Abu Nawas, ia tersenyum miring. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil duduk di hadapan lelaki cerdik itu, "aku mendengar engkau sering menantang logika para ulama dan bangsawan. Bagaimana kalau kali ini kau berdebat denganku? Tapi ingat, tanpa tipu daya dan tanpa kelakar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak pernah memakai tipu daya, Tuan Kadhi. Aku hanya memakai akal yang Tuhan berikan. Tapi baiklah, apa yang hendak engkau perdebatkan?" Kadhi itu menegakkan tubuhnya. "Aku ingin membahas soal kebenaran. Menurutku, kebenaran itu milik orang yang berilmu. Karena hanya dengan ilmu, seseorang bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meneguk sisa tehnya. "Menarik. Tapi aku berpendapat bahwa kebenaran itu bukan hanya milik orang berilmu, tapi milik siapa saja yang mau berpikir jernih." Kadhi tertawa. "Itu omong kosong, Abu Nawas. Seorang tukang kayu tak tahu hukum, seorang petani tak tahu tafsir, bagaimana mereka bisa tahu kebenaran?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Tuan Kadhi," katanya lembut, "bolehkah aku bertanya sesuatu yang sederhana?" "Tentu saja. Jika seorang tukang kayu membuat kursi yang kukuh, lurus, dan nyaman diduduki, apakah ia sedang melakukan kebenaran dalam pekerjaannya?" Kadhi terdiam sejenak. "Ya, tentu saja. Dan jika seorang ahli hukum menulis keputusan yang berat sebelah, karena ia mendapat hadiah dari pihak tertentu, apakah ia masih berada dalam kebenaran?" Kadhi menelan ludah. "Tidak. Jadi," lanjut Abu Nawas sambil menatapnya tajam namun ramah, "bukankah kebenaran bukan tentang gelar dan ilmu, tapi tentang kejujuran dalam berbuat?" Orang-orang di sekitar warung mulai memperhatikan perdebatan itu. Beberapa bahkan berhenti makan, menunggu apa yang akan dijawab sang Kadhi. Tapi, Abu Nawas, Kadhi mencoba bangkit, penilaian tentang benar dan salah tetap membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, orang bisa tersesat. Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi ilmu tanpa hati akan lebih menyesatkan. Seekor kuda tahu arah jalan pulang meski tak bisa membaca peta, tapi manusia berilmu bisa tersesat jika ia terlalu percaya pada petanya tanpa melihat jalan yang sebenarnya." Tiba-tiba seorang pedagang tembaga yang duduk di sebelah mereka menyela, "Wahai Abu Nawas, jadi siapa yang paling benar di antara kalian berdua?" Abu Nawas menatap Kadhi dan berkata dengan tenang, "Yang paling benar adalah yang tidak sibuk membuktikan dirinya benar." Orang-orang tertawa kecil, dan Kadhi tampak mulai gelisah. Namun, dengan wajah tenang ia berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi mari kita lihat siapa yang lebih mampu berpikir logis. Aku punya satu pertanyaan. Jika seekor kambing milik dua orang, dan kambing itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas dagingnya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. "Tuan Kadhi, izinkan aku bertanya balik. Jika dua orang berdebat, lalu perdebatan itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas kebenarannya?" Warung kopi meledak oleh tawa. Kadhi Abdul Jalil tidak bisa menahan senyum, meskipun wajahnya merah padam. "Kau memang musuh yang sulit dikalahkan, Abu Nawas." Abu Nawas bangkit, menepuk bahu sang Kadhi. "Bukan musuh, Tuan Kadhi. Kita hanya dua orang yang sedang mencari kebenaran di antara gelas teh dan asap kopi." Dan sore itu, Baghdad kembali ramai, tapi di setiap sudut pasar orang-orang masih membicarakan satu hal, betapa Abu Nawas lagi-lagi menang, bukan dengan kebohongan,
tapi dengan kecerdikan yang terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Kadhi Abdul Jalil masih merasa belum puas. Ia merasa perdebatan kemarin terlalu cepat berakhir, dan hatinya sedikit terusik karena semua orang di pasar lebih banyak membicarakan kelicikan Abu Nawas ketimbang ilmunya sendiri. Ia pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas lagi, kali ini di hadapan halayak yang lebih luas, di balai kota tempat para cendekia dan pejabat sering berkumpul. Begitu Abu Nawas datang, Kadhi berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, kemarin kau membuatku terlihat kalah di hadapan orang banyak. Maka hari ini aku ingin membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar mengerti kebijaksanaan. Tapi kali ini, tidak dengan logika saja, kita akan diuji dengan tindakan nyata." Abu Nawas tersenyum ringan. "Tentu, Tuan Kadhi. Apa ujiannya?" Kadhi menunjuk sebuah kendi besar berisi air di tengah ruangan. "Di dalam kendi ini ada air suci yang akan kami gunakan untuk bersuci sebelum sholat. Siapa yang bisa menjaga air ini tetap penuh sampai sore nanti, tanpa mengawalnya langsung, dialah yang lebih bijak dan pantas disebut penjaga kebenaran." Orang-orang mulai berbisik. Bagaimana mungkin menjaga air tanpa mengawalnya langsung? Sebagian berpikir Kadhi sudah menyiapkan jebakan. Abu Nawas mendekati kendi itu, menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia mengambil sehelai daun kering yang jatuh di dekat jendela, lalu menaruhnya di permukaan air. Setelah itu ia berkata, "Baiklah, aku sudah menjaganya. Kini giliranmu, Tuan Kadhi." Kadhi tersenyum sinis. "Itu saja. Kau menaruh daun kering. Sungguh tak masuk akal." Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti sore kita lihat apakah air itu tetap penuh." Maka keduanya pergi meninggalkan ruangan. Kadhi sengaja menyuruh salah satu muridnya mengintip kendi itu dari kejauhan. Setiap kali ada orang lewat, murid itu langsung menegur agar tidak menyentuh kendi, sebab ia takut airnya berkurang. Sore tiba, orang-orang kembali berkumpul. Kadhi tampak percaya diri. "Air ini pasti masih penuh," katanya sambil menatap kendi. Ketika tutup kendi dibuka, ternyata airnya memang masih penuh, sama seperti tadi pagi. Kadhi tersenyum lebar. "Nah, Abu Nawas, sepertinya kali ini kau tak bisa menang dengan daun keringmu itu." Abu Nawas melangkah mendekat dan berkata tenang, "Coba kau perhatikan dengan baik, Tuan Kadhi. Apakah sejak pagi ada orang berani mendekat ke kendi itu?" "Tidak," jawab Kadhi bangga, "karena muridku menjaganya." "Dan kenapa muridmu menjaganya?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. "Karena aku memintanya." Abu Nawas mengangguk. "Sedangkan aku tidak memerintahkan siapapun. Tapi sejak aku menaruh sehelai daun di atas air itu, tak ada seorang pun berani menyentuhnya. Mereka semua takut menyentuh sesuatu yang tidak mereka pahami. Itulah cara menjaga, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan rasa ingin tahu yang membuat orang berhati-hati." Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat yang tadinya berpihak pada Kadhi kini menatap Abu Nawas dengan kagum. Kadhi sendiri terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kau selalu punya cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain." Abu Nawas tersenyum. "Bukan soal cara, Tuan Kadhi. Hanya saja aku belajar dari kehidupan. Air seperti kebenaran, bila dijaga dengan ketakutan, ia akan beku. Tapi bila dijaga dengan rasa hormat, ia tetap jernih." Seketika itu juga, seorang wazir yang sejak tadi memperhatikan berkata, "Abu Nawas, jika kau diberi tanggung jawab menjaga sesuatu yang lebih besar dari kendi, misalnya keadilan di kota ini, apakah kau akan menjaganya juga hanya dengan daun kering?" Abu Nawas menatap wazir itu, lalu menjawab perlahan, "Tidak. Untuk keadilan, aku akan menaruh daun di hati para pemimpin, agar mereka selalu ingat bahwa yang tampak kecil bisa menjaga sesuatu yang besar." Semua yang hadir terdiam lama. Bahkan Kadhi Abdul Jalil, yang biasanya keras kepala, menundukkan kepala. Dan sejak hari itu, bukan hanya rakyat Baghdad yang mengagumi Abu Nawas,
Tetapi juga para pejabat yang diam-diam mulai takut sekaligus segan padanya, karena ia selalu bisa menang dengan sesuatu yang tampak sederhana, tapi mengguncang logika siapapun yang mencoba menandinginya. Beberapa hari setelah kejadian di balai kota, nama Abu Nawas semakin ramai dibicarakan. Bukan hanya di pasar, tapi juga di istana. Kabar kecerdikannya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, yang sedang jenuh mendengar laporan pejabat-pejabatnya yang selalu saling menyalahkan. Maka sang Khalifah pun memanggil Abu Nawas untuk hadir di istana. Begitu Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kau mampu membuat seorang kadhi yang sombong terdiam. Maka aku ingin tahu, bagaimana caramu menyelesaikan masalah tanpa menyakiti siapapun?" Abu Nawas menunduk hormat. "Yang mulia, adil itu bukan soal siapa yang kalah, tapi siapa yang belajar sesuatu setelahnya." Khalifah tertarik. Ia pun menunjuk 3 pejabat tinggi yang sering berdebat, wazir urusan pajak, wazir urusan rakyat, dan kepala keamanan. Ketiganya tidak pernah akur karena masing-masing merasa paling penting bagi negara. Khalifah berkata, "Hari ini aku ingin melihat siapa di antara mereka yang paling dibutuhkan oleh negeri ini. Abu Nawas, kau yang menjadi hakimnya." Abu Nawas mengangguk, lalu meminta sesuatu yang aneh. "Yang mulia, aku hanya butuh seekor keledai dan sebuah timbangan gandum." Beberapa menit kemudian, seekor keledai dibawa masuk ke halaman istana. Abu Nawas lalu menaruh 1 karung gandum di punggung keledai itu dan berkata, "Baiklah, masing-masing wazir akan berbicara kepada keledai ini, dan aku akan menimbang apakah beban gandum di punggungnya bertambah atau berkurang." Semua tertawa karena mengira Abu Nawas sedang bercanda, tapi Khalifah memberi isyarat agar permainan diteruskan. Wazir urusan pajak maju pertama. Ia berbicara dengan penuh wibawa, menjelaskan bagaimana tanpa pajak, negara akan runtuh. Tapi setelah selesai, Abu Nawas melihat timbangan. Tidak ada perubahan. Wazir urusan rakyat maju berikutnya, berbicara panjang lebar tentang pentingnya kesejahteraan dan hak rakyat kecil. Lagi-lagi Abu Nawas melihat timbangan. Masih sama. Terakhir, kepala keamanan maju. Ia berbicara keras dan berapi-api tentang pentingnya menjaga ketertiban dan melindungi negara. Setelah ia selesai, Abu Nawas menatap timbangan lagi. Masih juga sama. Khalifah mulai penasaran. "Jadi apa maksud semua ini, Abu Nawas?" Tak satu pun dari mereka berhasil membuat perubahan. Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mendekati keledai itu, menepuk lehernya pelan, dan berbisik sesuatu. Anehnya, keledai itu mendadak bergerak, menjatuhkan separuh karung gandum ke tanah. Semua orang terkejut. "Apa yang kau katakan padanya?" tanya Khalifah. "Aku hanya berkata," jawab Abu Nawas, "bahwa semua orang di sini hanya pandai bicara, tapi tak satu pun yang mau membantu memikul beban." Hening menyelimuti halaman istana. 3 wazir itu menunduk, sementara Khalifah tersenyum puas. "Sungguh pelajaran yang tajam namun halus, Abu Nawas. Kau benar, terlalu banyak bicara hanya membuat beban tetap di tempatnya." Abu Nawas menunduk hormat. "Yang mulia, di dunia ini banyak keledai yang lebih bijak dari manusia, karena mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus bekerja." Sejak hari itu, ketiga wazir yang sebelumnya gemar berdebat mulai berubah. Mereka tak lagi sibuk menyalahkan satu sama lain, karena setiap kali mulut mereka hendak beradu, mereka teringat wajah Abu Nawas, dan seekor keledai yang menumpahkan separuh gandum di hadapan khalayak. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, istana menjadi jauh lebih tenang. Para wazir bekerja lebih cepat, laporan rakyat sampai lebih jelas, dan Khalifah tampak lebih sering tersenyum. Namun seperti biasa, ketenangan di Baghdad tak pernah bertahan lama, sebab di balik dinding istana, masih ada orang-orang yang merasa terusik oleh kecerdikan Abu Nawas. Suatu malam, seorang pejabat istana yang iri datang menghadap Khalifah. Ia berbisik, "Yang mulia, memang benar Abu Nawas cerdas. Tapi apakah Anda yakin kecerdasannya tidak berbahaya? Ia terlalu bebas bicara,
bahkan terhadap pejabat-pejabat tinggi. Khalifah tidak menjawab langsung, hanya menatapnya lama. Keesokan paginya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, banyak orang memujimu, tapi ada pula yang meragukan kesetiaanmu. Maka aku ingin mengujimu untuk terakhir kalinya. Jika kau lulus, tak ada yang akan berani meragukanmu lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku siap, Yang Mulia." "Ujian apa itu?" Khalifah menunjuk sebuah peti besar yang terbuat dari besi. "Di dalam peti ini ada sesuatu yang sangat berharga. Tugasku padamu sederhana, bawa peti ini melewati pasar Baghdad, tapi jangan sampai ada satu orang pun yang mengira kau membawa barang berharga." Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu tersenyum lebar. Ia meminta 2 orang pengawal untuk membantu mengangkatnya. Sebelum berangkat, ia menulis sesuatu besar-besar di tutup peti itu dengan kapur putih. Isi peti ini bukan emas. Orang-orang istana tertawa. Bahkan Khalifah menggeleng pelan. "Kau sungguh aneh, Abu Nawas. Justru tulisan itu akan membuat orang curiga." Abu Nawas menjawab santai, "Yang Mulia, manusia selalu paling penasaran terhadap hal yang disembunyikan, tapi mereka jarang percaya pada yang dikatakan terus terang." Lalu ia pergi melewati jalan-jalan Baghdad. Seperti dugaannya, orang-orang pasar memang menatap peti itu, beberapa tertawa melihat tulisan aneh di atasnya, tapi tak satu pun yang berani membuka atau menyentuh. Sebagian malah berbisik, pasti itu cuma trik Abu Nawas lagi, lalu berlalu. Saat ia kembali ke istana sore harinya, peti itu masih utuh. Khalifah tersenyum, kagum sekaligus bingung. Tak seorang pun berani membuka peti itu. Padahal semua tahu kau sering menyembunyikan makna di balik kata-kata. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang Mulia, tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran yang tampak seperti kebohongan, dan tidak ada yang lebih rapuh daripada kebohongan yang tampak seperti kebenaran." Khalifah mengangguk dalam diam, lalu memerintahkan agar peti itu dibuka di hadapan semua orang. Ketika tutupnya dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah cermin besar. Di atas cermin itu tertulis kalimat pendek dengan tinta emas. Yang berharga bukan petinya, tapi wajah siapa yang melihat isinya. Ruangan menjadi hening. Khalifah menatap pantulan wajahnya sendiri, lalu tersenyum penuh makna. Ia berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Mulai hari ini, kau bukan sekadar penasihat istana, kau penjaga kebijaksanaan Baghdad. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke istana untuk mencari kebenaran, keadilan, atau sekadar nasihat hidup, selalu disuruh menemui Abu Nawas terlebih dahulu. Sebab hanya dia yang bisa membuat kebenaran terasa ringan, dan kebijaksanaan terasa seperti lelucon, yang baru kita mengerti setelah tertawa lama." Rahasia cermin Abu Nawas yang mengguncang istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak kecil berlarian, dan suara ayam bercampur dengan bunyi logam para pandai besi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas duduk santai di warung kopi, menatap orang-orang lewat sambil menyeruput secangkir teh yang sudah tidak hangat lagi. Tiba-tiba datanglah seorang kadhi, hakim agama, yang terkenal di Baghdad, Kadhi Abdul Jalil. Ia dikenal sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam adu argumen. Melihat Abu Nawas, ia tersenyum miring. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil duduk di hadapan lelaki cerdik itu, "aku mendengar engkau sering menantang logika para ulama dan bangsawan. Bagaimana kalau kali ini kau berdebat denganku? Tapi ingat, tanpa tipu daya dan tanpa kelakar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak pernah memakai tipu daya, Tuan Kadhi. Aku hanya memakai akal yang Tuhan berikan. Tapi baiklah, apa yang hendak engkau perdebatkan?" Kadhi itu menegakkan tubuhnya. "Aku ingin membahas soal kebenaran. Menurutku, kebenaran itu milik orang yang berilmu. Karena hanya dengan ilmu,
seseorang bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meneguk sisa tehnya. Menarik. Tapi aku berpendapat bahwa kebenaran itu bukan hanya milik orang berilmu, tapi milik siapa saja yang mau berpikir jernih. Kadhi tertawa. Itu omong kosong, Abu Nawas. Seorang tukang kayu tak tahu hukum, seorang petani tak tahu tafsir, bagaimana mereka bisa tahu kebenaran? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Tuan Kadhi, katanya lembut, bolehkah aku bertanya sesuatu yang sederhana? Tentu saja. Jika seorang tukang kayu membuat kursi yang kukuh, lurus, dan nyaman diduduki, apakah ia sedang melakukan kebenaran dalam pekerjaannya? Kadhi terdiam sejenak. Ya, tentu saja. Dan jika seorang ahli hukum menulis keputusan yang berat sebelah, karena ia mendapat hadiah dari pihak tertentu, apakah ia masih berada dalam kebenaran? Kadhi menelan ludah. Tidak. Jadi, lanjut Abu Nawas sambil menatapnya tajam namun ramah, bukankah kebenaran bukan tentang gelar dan ilmu, tapi tentang kejujuran dalam berbuat? Orang-orang di sekitar warung mulai memperhatikan perdebatan itu. Beberapa bahkan berhenti makan, menunggu apa yang akan dijawab sang Kadhi. Tapi, Abu Nawas, Kadhi mencoba bangkit, penilaian tentang benar dan salah tetap membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, orang bisa tersesat. Abu Nawas mengangguk. Benar, tapi ilmu tanpa hati akan lebih menyesatkan. Seekor kuda tahu arah jalan pulang meski tak bisa membaca peta, tapi manusia berilmu bisa tersesat jika ia terlalu percaya pada petanya tanpa melihat jalan yang sebenarnya. Tiba-tiba seorang pedagang tembaga yang duduk di sebelah mereka menyela, "Wahai Abu Nawas, jadi siapa yang paling benar di antara kalian berdua?" Abu Nawas menatap Kadhi dan berkata dengan tenang, yang paling benar adalah yang tidak sibuk membuktikan dirinya benar. Orang-orang tertawa kecil, dan Kadhi tampak mulai gelisah. Namun, dengan wajah tenang ia berkata, kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi mari kita lihat siapa yang lebih mampu berpikir logis. Aku punya satu pertanyaan. Jika seekor kambing milik dua orang, dan kambing itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas dagingnya? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. Tuan Kadhi, izinkan aku bertanya balik. Jika dua orang berdebat, lalu perdebatan itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas kebenarannya? Warung kopi meledak oleh tawa. Kadhi Abdul Jalil tidak bisa menahan senyum, meskipun wajahnya merah padam. Kau memang musuh yang sulit dikalahkan, Abu Nawas. Abu Nawas bangkit, menepuk bahu sang Kadhi. Bukan musuh, Tuan Kadhi. Kita hanya dua orang yang sedang mencari kebenaran di antara gelas teh dan asap kopi. Dan sore itu, Baghdad kembali ramai, tapi di setiap sudut pasar orang-orang masih membicarakan satu hal, betapa Abu Nawas lagi-lagi menang, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kecerdikan yang terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Kadhi Abdul Jalil masih merasa belum puas. Ia merasa perdebatan kemarin terlalu cepat berakhir, dan hatinya sedikit terusik karena semua orang di pasar lebih banyak membicarakan kelicikan Abu Nawas ketimbang ilmunya sendiri. Ia pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas lagi, kali ini di hadapan halayak yang lebih luas, di balai kota tempat para cendekia dan pejabat sering berkumpul. Begitu Abu Nawas datang, Kadhi berkata lantang, wahai Abu Nawas, kemarin kau membuatku terlihat kalah di hadapan orang banyak. Maka hari ini aku ingin membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar mengerti kebijaksanaan. Tapi kali ini, tidak dengan logika saja, kita akan diuji dengan tindakan nyata. Abu Nawas tersenyum ringan. Tentu, Tuan Kadhi. Apa ujiannya? Kadhi menunjuk sebuah kendi besar berisi air di tengah ruangan. Di dalam kendi ini ada air suci yang akan kami gunakan untuk bersuci sebelum sholat. Siapa yang bisa menjaga air ini tetap penuh sampai sore nanti, tanpa mengawalnya langsung, dialah yang lebih bijak dan pantas disebut penjaga kebenaran. Orang-orang mulai berbisik.
Bagaimana mungkin menjaga air tanpa mengawalnya langsung? Sebagian berpikir Kadhi sudah menyiapkan jebakan. Abu Nawas mendekati kendi itu, menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia mengambil sehelai daun kering yang jatuh di dekat jendela, lalu menaruhnya di permukaan air. Setelah itu ia berkata, "Baiklah, aku sudah menjaganya. Kini giliranmu, Tuan Kadhi." Kadhi tersenyum sinis. "Itu saja. Kau menaruh daun kering. Sungguh tak masuk akal." Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti sore kita lihat apakah air itu tetap penuh." Maka keduanya pergi meninggalkan ruangan. Kadhi sengaja menyuruh salah satu muridnya mengintip kendi itu dari kejauhan. Setiap kali ada orang lewat, murid itu langsung menegur agar tidak menyentuh kendi, sebab ia takut airnya berkurang. Sore tiba, orang-orang kembali berkumpul. Kadhi tampak percaya diri. "Air ini pasti masih penuh," katanya sambil menatap kendi. Ketika tutup kendi dibuka, ternyata airnya memang masih penuh, sama seperti tadi pagi. Kadhi tersenyum lebar. "Nah, Abu Nawas, sepertinya kali ini kau tak bisa menang dengan daun keringmu itu." Abu Nawas melangkah mendekat dan berkata tenang, "Coba kau perhatikan dengan baik, Tuan Kadhi. Apakah sejak pagi ada orang berani mendekat ke kendi itu?" "Tidak," jawab Kadhi bangga, "karena muridku menjaganya." "Dan kenapa muridmu menjaganya?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. "Karena aku memintanya." Abu Nawas mengangguk. "Sedangkan aku tidak memerintahkan siapapun. Tapi sejak aku menaruh sehelai daun di atas air itu, tak ada seorang pun berani menyentuhnya. Mereka semua takut menyentuh sesuatu yang tidak mereka pahami. Itulah cara menjaga, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan rasa ingin tahu yang membuat orang berhati-hati." Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat yang tadinya berpihak pada Kadhi kini menatap Abu Nawas dengan kagum. Kadhi sendiri terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kau selalu punya cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain." Abu Nawas tersenyum. "Bukan soal cara, Tuan Kadhi. Hanya saja aku belajar dari kehidupan. Air seperti kebenaran, bila dijaga dengan ketakutan, ia akan beku. Tapi bila dijaga dengan rasa hormat, ia tetap jernih." Seketika itu juga, seorang wazir yang sejak tadi memperhatikan berkata, "Abu Nawas, jika kau diberi tanggung jawab menjaga sesuatu yang lebih besar dari kendi, misalnya keadilan di kota ini, apakah kau akan menjaganya juga hanya dengan daun kering?" Abu Nawas menatap wazir itu, lalu menjawab perlahan, "Tidak. Untuk keadilan, aku akan menaruh daun di hati para pemimpin, agar mereka selalu ingat bahwa yang tampak kecil bisa menjaga sesuatu yang besar." Semua yang hadir terdiam lama. Bahkan Kadhi Abdul Jalil, yang biasanya keras kepala, menundukkan kepala. Dan sejak hari itu, bukan hanya rakyat Baghdad yang mengagumi Abu Nawas, tetapi juga para pejabat yang diam-diam mulai takut sekaligus segan padanya, karena ia selalu bisa menang dengan sesuatu yang tampak sederhana, tapi mengguncang logika siapapun yang mencoba menandinginya. Beberapa hari setelah kejadian di balai kota, nama Abu Nawas semakin ramai dibicarakan. Bukan hanya di pasar, tapi juga di istana. Kabar kecerdikannya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, yang sedang jenuh mendengar laporan pejabat-pejabatnya yang selalu saling menyalahkan. Maka sang Khalifah pun memanggil Abu Nawas untuk hadir di istana. Begitu Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kau mampu membuat seorang Kadhi yang sombong terdiam. Maka aku ingin tahu, bagaimana caramu menyelesaikan masalah tanpa menyakiti siapapun?" Abu Nawas menunduk hormat. "Yang mulia, adil itu bukan soal siapa yang kalah, tapi siapa yang belajar sesuatu setelahnya." Khalifah tertarik. Ia pun menunjuk 3 pejabat tinggi yang sering berdebat, wazir urusan pajak, wazir urusan rakyat, dan kepala keamanan. Ketiganya tidak pernah akur karena masing-masing merasa paling penting bagi negara. Khalifah berkata, "Hari ini aku ingin melihat siapa di antara mereka yang paling dibutuhkan oleh negeri ini."
Abu Nawas, kau yang menjadi hakimnya. Abu Nawas mengangguk, lalu meminta sesuatu yang aneh. Yang mulia, aku hanya butuh seekor keledai dan sebuah timbangan gandum. Beberapa menit kemudian, seekor keledai dibawa masuk ke halaman istana. Abu Nawas lalu menaruh satu karung gandum di punggung keledai itu dan berkata, "Baiklah, masing-masing wazir akan berbicara kepada keledai ini, dan aku akan menimbang apakah beban gandum di punggungnya bertambah atau berkurang." Semua tertawa karena mengira Abu Nawas sedang bercanda, tapi Khalifah memberi isyarat agar permainan diteruskan. Wazir urusan pajak maju pertama. Ia berbicara dengan penuh wibawa, menjelaskan bagaimana tanpa pajak, negara akan runtuh. Tapi setelah selesai, Abu Nawas melihat timbangan. Tidak ada perubahan. Wazir urusan rakyat maju berikutnya, berbicara panjang lebar tentang pentingnya kesejahteraan dan hak rakyat kecil. Lagi-lagi Abu Nawas melihat timbangan. Masih sama. Terakhir, kepala keamanan maju. Ia berbicara keras dan berapi-api tentang pentingnya menjaga ketertiban dan melindungi negara. Setelah ia selesai, Abu Nawas menatap timbangan lagi. Masih juga sama. Khalifah mulai penasaran. Jadi apa maksud semua ini, Abu Nawas? Tak satu pun dari mereka berhasil membuat perubahan. Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mendekati keledai itu, menepuk lehernya pelan, dan berbisik sesuatu. Anehnya, keledai itu mendadak bergerak, menjatuhkan separuh karung gandum ke tanah. Semua orang terkejut. "Apa yang kau katakan padanya?" tanya Khalifah. "Aku hanya berkata," jawab Abu Nawas, "bahwa semua orang di sini hanya pandai bicara, tapi tak satu pun yang mau membantu memikul beban." Hening menyelimuti halaman istana. 3 wazir itu menunduk, sementara Khalifah tersenyum puas. Sungguh pelajaran yang tajam namun halus, Abu Nawas. Kau benar, terlalu banyak bicara hanya membuat beban tetap di tempatnya. Abu Nawas menunduk hormat. Yang mulia, di dunia ini banyak keledai yang lebih bijak dari manusia, karena mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus bekerja. Sejak hari itu, ketiga wazir yang sebelumnya gemar berdebat mulai berubah. Mereka tak lagi sibuk menyalahkan satu sama lain, karena setiap kali mulut mereka hendak beradu, mereka teringat wajah Abu Nawas, dan seekor keledai yang menumpahkan separuh gandum di hadapan halayak. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, istana menjadi jauh lebih tenang. Para wazir bekerja lebih cepat, laporan rakyat sampai lebih jelas, dan Khalifah tampak lebih sering tersenyum. Namun seperti biasa, ketenangan di Baghdad tak pernah bertahan lama, sebab di balik dinding istana, masih ada orang-orang yang merasa terusik oleh kecerdikan Abu Nawas. Suatu malam, seorang pejabat istana yang iri datang menghadap Khalifah. Ia berbisik, "Yang mulia, memang benar Abu Nawas cerdas. Tapi apakah Anda yakin kecerdasannya tidak berbahaya? Ia terlalu bebas bicara, bahkan terhadap pejabat-pejabat tinggi." Khalifah tidak menjawab langsung, hanya menatapnya lama. Keesokan paginya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, banyak orang memujimu, tapi ada pula yang meragukan kesetiaanmu. Maka aku ingin mengujimu untuk terakhir kalinya. Jika kau lulus, tak ada yang akan berani meragukanmu lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku siap, Yang mulia." "Ujian apa itu?" Khalifah menunjuk sebuah peti besar yang terbuat dari besi. "Di dalam peti ini ada sesuatu yang sangat berharga. Tugasku padamu sederhana, bawa peti ini melewati pasar Baghdad, tapi jangan sampai ada satu orang pun yang mengira kau membawa barang berharga." Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu tersenyum lebar. Ia meminta 2 orang pengawal untuk membantu mengangkatnya. Sebelum berangkat, ia menulis sesuatu besar-besar di tutup peti itu dengan kapur putih. Isi peti ini bukan emas. Orang-orang istana tertawa. Bahkan Khalifah menggeleng pelan. "Kau sungguh aneh, Abu Nawas. Justru tulisan itu akan membuat orang curiga."
Abu Nawas menjawab santai, "Yang mulia, manusia selalu paling penasaran terhadap hal yang disembunyikan, tapi mereka jarang percaya pada yang dikatakan terus terang." Lalu ia pergi melewati jalan-jalan Baghdad. Seperti dugaannya, orang-orang pasar memang menatap peti itu, beberapa tertawa melihat tulisan aneh di atasnya, tapi tak satu pun yang berani membuka atau menyentuh. Sebagian malah berbisik, "Pasti itu cuma trik Abu Nawas lagi," lalu berlalu. Saat ia kembali ke istana sore harinya, peti itu masih utuh. Khalifah tersenyum, kagum sekaligus bingung. Tak seorang pun berani membuka peti itu. Padahal semua tahu kau sering menyembunyikan makna di balik kata-kata. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran yang tampak seperti kebohongan, dan tidak ada yang lebih rapuh daripada kebohongan yang tampak seperti kebenaran." Khalifah mengangguk dalam diam, lalu memerintahkan agar peti itu dibuka di hadapan semua orang. Ketika tutupnya dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah cermin besar. Di atas cermin itu tertulis kalimat pendek dengan tinta emas. Yang berharga bukan petinya, tapi wajah siapa yang melihat isinya. Ruangan menjadi hening. Khalifah menatap pantulan wajahnya sendiri, lalu tersenyum penuh makna. Ia berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Mulai hari ini, kau bukan sekadar penasihat istana, kau penjaga kebijaksanaan Baghdad." Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke istana untuk mencari kebenaran, keadilan, atau sekadar nasihat hidup, selalu disuruh menemui Abu Nawas terlebih dahulu. Sebab hanya dia yang bisa membuat kebenaran terasa ringan, dan kebijaksanaan terasa seperti lelucon, yang baru kita mengerti setelah tertawa lama. Rahasia cermin Abu Nawas yang mengguncang istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak kecil berlarian, dan suara ayam bercampur dengan bunyi logam para pandai besi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas duduk santai di warung kopi, menatap orang-orang lewat sambil menyeruput secangkir teh yang sudah tidak hangat lagi. Tiba-tiba datanglah seorang kadhi, hakim agama, yang terkenal di Baghdad, Kadhi Abdul Jalil. Ia dikenal sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam adu argumen. Melihat Abu Nawas, ia tersenyum miring. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil duduk di hadapan lelaki cerdik itu, "aku mendengar engkau sering menantang logika para ulama dan bangsawan. Bagaimana kalau kali ini kau berdebat denganku? Tapi ingat, tanpa tipu daya dan tanpa kelakar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak pernah memakai tipu daya, Tuan Kadhi. Aku hanya memakai akal yang Tuhan berikan. Tapi baiklah, apa yang hendak engkau perdebatkan?" Kadhi itu menegakkan tubuhnya. "Aku ingin membahas soal kebenaran. Menurutku, kebenaran itu milik orang yang berilmu. Karena hanya dengan ilmu, seseorang bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meneguk sisa tehnya. "Menarik. Tapi aku berpendapat bahwa kebenaran itu bukan hanya milik orang berilmu, tapi milik siapa saja yang mau berpikir jernih." Kadhi tertawa. "Itu omong kosong, Abu Nawas. Seorang tukang kayu tak tahu hukum, seorang petani tak tahu tafsir, bagaimana mereka bisa tahu kebenaran?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Tuan Kadhi," katanya lembut, "bolehkah aku bertanya sesuatu yang sederhana?" "Tentu saja. Jika seorang tukang kayu membuat kursi yang kukuh, lurus, dan nyaman diduduki, apakah ia sedang melakukan kebenaran dalam pekerjaannya?" Kadhi terdiam sejenak. "Ya, tentu saja. Dan jika seorang ahli hukum menulis keputusan yang berat sebelah, karena ia mendapat hadiah dari pihak tertentu, apakah ia masih berada dalam kebenaran?" Kadhi menelan ludah. "Tidak. Jadi," lanjut Abu Nawas sambil menatapnya tajam namun ramah, "bukankah kebenaran bukan tentang gelar dan ilmu, tapi tentang kejujuran dalam berbuat?" Orang-orang di sekitar warung mulai memperhatikan perdebatan itu. Beberapa bahkan berhenti makan,
menunggu apa yang akan dijawab sang Kadhi. Tapi, Abu Nawas, Kadhi mencoba bangkit, penilaian tentang benar dan salah tetap membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, orang bisa tersesat. Abu Nawas mengangguk. Benar, tapi ilmu tanpa hati akan lebih menyesatkan. Seekor kuda tahu arah jalan pulang meski tak bisa membaca peta, tapi manusia berilmu bisa tersesat jika ia terlalu percaya pada petanya tanpa melihat jalan yang sebenarnya. Tiba-tiba seorang pedagang tembaga yang duduk di sebelah mereka menyela, "Wahai Abu Nawas, jadi siapa yang paling benar di antara kalian berdua?" Abu Nawas menatap Kadhi dan berkata dengan tenang, "Yang paling benar adalah yang tidak sibuk membuktikan dirinya benar." Orang-orang tertawa kecil, dan Kadhi tampak mulai gelisah. Namun, dengan wajah tenang ia berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi mari kita lihat siapa yang lebih mampu berpikir logis. Aku punya satu pertanyaan. Jika seekor kambing milik dua orang, dan kambing itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas dagingnya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. "Tuan Kadhi, izinkan aku bertanya balik. Jika dua orang berdebat, lalu perdebatan itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas kebenarannya?" Warung kopi meledak oleh tawa. Kadhi Abdul Jalil tidak bisa menahan senyum, meskipun wajahnya merah padam. "Kau memang musuh yang sulit dikalahkan, Abu Nawas." Abu Nawas bangkit, menepuk bahu sang Kadhi. "Bukan musuh, Tuan Kadhi. Kita hanya dua orang yang sedang mencari kebenaran di antara gelas teh dan asap kopi." Dan sore itu, Baghdad kembali ramai, tapi di setiap sudut pasar orang-orang masih membicarakan satu hal, betapa Abu Nawas lagi-lagi menang, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kecerdikan yang terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Kadhi Abdul Jalil masih merasa belum puas. Ia merasa perdebatan kemarin terlalu cepat berakhir, dan hatinya sedikit terusik karena semua orang di pasar lebih banyak membicarakan kelicikan Abu Nawas ketimbang ilmunya sendiri. Ia pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas lagi, kali ini di hadapan khalayak yang lebih luas, di balai kota tempat para cendekia dan pejabat sering berkumpul. Begitu Abu Nawas datang, Kadhi berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, kemarin kau membuatku terlihat kalah di hadapan orang banyak. Maka hari ini aku ingin membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar mengerti kebijaksanaan. Tapi kali ini, tidak dengan logika saja, kita akan diuji dengan tindakan nyata." Abu Nawas tersenyum ringan. "Tentu, Tuan Kadhi. Apa ujiannya?" Kadhi menunjuk sebuah kendi besar berisi air di tengah ruangan. "Di dalam kendi ini ada air suci yang akan kami gunakan untuk bersuci sebelum sholat. Siapa yang bisa menjaga air ini tetap penuh sampai sore nanti, tanpa mengawalnya langsung, dialah yang lebih bijak dan pantas disebut penjaga kebenaran." Orang-orang mulai berbisik. Bagaimana mungkin menjaga air tanpa mengawalnya langsung? Sebagian berpikir Kadhi sudah menyiapkan jebakan. Abu Nawas mendekati kendi itu, menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia mengambil sehelai daun kering yang jatuh di dekat jendela, lalu menaruhnya di permukaan air. Setelah itu ia berkata, "Baiklah, aku sudah menjaganya. Kini giliranmu, Tuan Kadhi." Kadhi tersenyum sinis. "Itu saja. Kau menaruh daun kering. Sungguh tak masuk akal." Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti sore kita lihat apakah air itu tetap penuh." Maka keduanya pergi meninggalkan ruangan. Kadhi sengaja menyuruh salah satu muridnya mengintip kendi itu dari kejauhan. Setiap kali ada orang lewat, murid itu langsung menegur agar tidak menyentuh kendi, sebab ia takut airnya berkurang. Sore tiba, orang-orang kembali berkumpul. Kadhi tampak percaya diri. "Air ini pasti masih penuh," katanya sambil menatap kendi. Ketika tutup kendi dibuka, ternyata airnya memang masih penuh, sama seperti tadi pagi. Kadhi tersenyum lebar. "Nah, Abu Nawas, sepertinya kali ini kau tak bisa menang dengan daun keringmu itu." Abu Nawas melangkah mendekat dan berkata tenang,
coba kau perhatikan dengan baik, Tuan Kadhi. Apakah sejak pagi ada orang berani mendekat ke kendi itu? Tidak, jawab Kadhi bangga, karena muridku menjaganya. Dan kenapa muridmu menjaganya? Tanya Abu Nawas dengan nada lembut. Karena aku memintanya. Abu Nawas mengangguk. Sedangkan aku tidak memerintahkan siapapun. Tapi sejak aku menaruh sehelai daun di atas air itu, tak ada seorang pun berani menyentuhnya. Mereka semua takut menyentuh sesuatu yang tidak mereka pahami. Itulah cara menjaga, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan rasa ingin tahu yang membuat orang berhati-hati. Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat yang tadinya berpihak pada Kadhi kini menatap Abu Nawas dengan kagum. Kadhi sendiri terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kau selalu punya cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Abu Nawas tersenyum. Bukan soal cara, Tuan Kadhi. Hanya saja aku belajar dari kehidupan. Air seperti kebenaran, bila dijaga dengan ketakutan, ia akan beku. Tapi bila dijaga dengan rasa hormat, ia tetap jernih. Seketika itu juga, seorang wazir yang sejak tadi memperhatikan berkata, Abu Nawas, jika kau diberi tanggung jawab menjaga sesuatu yang lebih besar dari kendi, misalnya keadilan di kota ini, apakah kau akan menjaganya juga hanya dengan daun kering? Abu Nawas menatap wazir itu, lalu menjawab perlahan, tidak. Untuk keadilan, aku akan menaruh daun di hati para pemimpin, agar mereka selalu ingat bahwa yang tampak kecil bisa menjaga sesuatu yang besar. Semua yang hadir terdiam lama. Bahkan Kadhi Abdul Jalil, yang biasanya keras kepala, menundukkan kepala. Dan sejak hari itu, bukan hanya rakyat Baghdad yang mengagumi Abu Nawas, tetapi juga para pejabat yang diam-diam mulai takut sekaligus segan padanya, karena ia selalu bisa menang dengan sesuatu yang tampak sederhana, tapi mengguncang logika siapapun yang mencoba menandinginya. Beberapa hari setelah kejadian di balai kota, nama Abu Nawas semakin ramai dibicarakan. Bukan hanya di pasar, tapi juga di istana. Kabar kecerdikannya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, yang sedang jenuh mendengar laporan pejabat-pejabatnya yang selalu saling menyalahkan. Maka sang Khalifah pun memanggil Abu Nawas untuk hadir di istana. Begitu Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, Abu Nawas, aku mendengar kau mampu membuat seorang kadhi yang sombong terdiam. Maka aku ingin tahu, bagaimana caramu menyelesaikan masalah tanpa menyakiti siapapun. Abu Nawas menunduk hormat. Yang mulia, adil itu bukan soal siapa yang kalah, tapi siapa yang belajar sesuatu setelahnya. Khalifah tertarik. Ia pun menunjuk 3 pejabat tinggi yang sering berdebat, wazir urusan pajak, wazir urusan rakyat, dan kepala keamanan. Ketiganya tidak pernah akur karena masing-masing merasa paling penting bagi negara. Khalifah berkata, hari ini aku ingin melihat siapa di antara mereka yang paling dibutuhkan oleh negeri ini. Abu Nawas, kau yang menjadi hakimnya. Abu Nawas mengangguk, lalu meminta sesuatu yang aneh. Yang mulia, aku hanya butuh seekor keledai dan sebuah timbangan gandum. Beberapa menit kemudian, seekor keledai dibawa masuk ke halaman istana. Abu Nawas lalu menaruh 1 karung gandum di punggung keledai itu dan berkata, baiklah, masing-masing wazir akan berbicara kepada keledai ini, dan aku akan menimbang apakah beban gandum di punggungnya bertambah atau berkurang. Semua tertawa karena mengira Abu Nawas sedang bercanda, tapi Khalifah memberi isyarat agar permainan diteruskan. Wazir urusan pajak maju pertama. Ia berbicara dengan penuh wibawa, menjelaskan bagaimana tanpa pajak, negara akan runtuh. Tapi setelah selesai, Abu Nawas melihat timbangan. Tidak ada perubahan. Wazir urusan rakyat maju berikutnya, berbicara panjang lebar tentang pentingnya kesejahteraan dan hak rakyat kecil. Lagi-lagi Abu Nawas melihat timbangan. Masih sama. Terakhir, kepala keamanan maju. Ia berbicara keras dan berapi-api tentang pentingnya menjaga ketertiban dan melindungi negara. Setelah ia selesai, Abu Nawas menatap timbangan lagi. Masih juga sama. Khalifah mulai penasaran.
Jadi apa maksud semua ini, Abu Nawas? Tak satu pun dari mereka berhasil membuat perubahan. Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mendekati keledai itu, menepuk lehernya pelan, dan berbisik sesuatu. Anehnya, keledai itu mendadak bergerak, menjatuhkan separuh karung gandum ke tanah. Semua orang terkejut. "Apa yang kau katakan padanya?" tanya Khalifah. "Aku hanya berkata," jawab Abu Nawas, "bahwa semua orang di sini hanya pandai bicara, tapi tak satu pun yang mau membantu memikul beban." Hening menyelimuti halaman istana. 3 wazir itu menunduk, sementara Khalifah tersenyum puas. "Sungguh pelajaran yang tajam namun halus, Abu Nawas. Kau benar, terlalu banyak bicara hanya membuat beban tetap di tempatnya." Abu Nawas menunduk hormat. "Yang mulia, di dunia ini banyak keledai yang lebih bijak dari manusia, karena mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus bekerja." Sejak hari itu, ketiga wazir yang sebelumnya gemar berdebat mulai berubah. Mereka tak lagi sibuk menyalahkan satu sama lain, karena setiap kali mulut mereka hendak beradu, mereka teringat wajah Abu Nawas, dan seekor keledai yang menumpahkan separuh gandum di hadapan halayak. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, istana menjadi jauh lebih tenang. Para wazir bekerja lebih cepat, laporan rakyat sampai lebih jelas, dan Khalifah tampak lebih sering tersenyum. Namun seperti biasa, ketenangan di Baghdad tak pernah bertahan lama, sebab di balik dinding istana, masih ada orang-orang yang merasa terusik oleh kecerdikan Abu Nawas. Suatu malam, seorang pejabat istana yang iri datang menghadap Khalifah. Ia berbisik, "Yang mulia, memang benar Abu Nawas cerdas. Tapi apakah Anda yakin kecerdasannya tidak berbahaya? Ia terlalu bebas bicara, bahkan terhadap pejabat-pejabat tinggi." Khalifah tidak menjawab langsung, hanya menatapnya lama. Keesokan paginya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, banyak orang memujimu, tapi ada pula yang meragukan kesetiaanmu. Maka aku ingin mengujimu untuk terakhir kalinya. Jika kau lulus, tak ada yang akan berani meragukanmu lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku siap, Yang mulia." "Ujian apa itu?" Khalifah menunjuk sebuah peti besar yang terbuat dari besi. "Di dalam peti ini ada sesuatu yang sangat berharga. Tugasku padamu sederhana, bawa peti ini melewati pasar Baghdad, tapi jangan sampai ada satu orang pun yang mengira kau membawa barang berharga." Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu tersenyum lebar. Ia meminta 2 orang pengawal untuk membantu mengangkatnya. Sebelum berangkat, ia menulis sesuatu besar-besar di tutup peti itu dengan kapur putih. Isi peti ini bukan emas. Orang-orang istana tertawa. Bahkan Khalifah menggeleng pelan. "Kau sungguh aneh, Abu Nawas. Justru tulisan itu akan membuat orang curiga." Abu Nawas menjawab santai, "Yang mulia, manusia selalu paling penasaran terhadap hal yang disembunyikan, tapi mereka jarang percaya pada yang dikatakan terus terang." Lalu ia pergi melewati jalan-jalan Baghdad. Seperti dugaannya, orang-orang pasar memang menatap peti itu, beberapa tertawa melihat tulisan aneh di atasnya, tapi tak satu pun yang berani membuka atau menyentuh. Sebagian malah berbisik, "Pasti itu cuma trik Abu Nawas lagi," lalu berlalu. Saat ia kembali ke istana sore harinya, peti itu masih utuh. Khalifah tersenyum, kagum sekaligus bingung. Tak seorang pun berani membuka peti itu. Padahal semua tahu kau sering menyembunyikan makna di balik kata-kata. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran yang tampak seperti kebohongan, dan tidak ada yang lebih rapuh daripada kebohongan yang tampak seperti kebenaran." Khalifah mengangguk dalam diam, lalu memerintahkan agar peti itu dibuka di hadapan semua orang. Ketika tutupnya dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah cermin besar. Di atas cermin itu tertulis kalimat pendek dengan tinta emas. Yang berharga bukan petinya, tapi wajah siapa yang melihat isinya. Ruangan menjadi hening. Khalifah menatap pantulan wajahnya sendiri, lalu tersenyum penuh makna.
Ia berdiri dan berkata, Abu Nawas, kau bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Mulai hari ini, kau bukan sekadar penasihat istana, kau penjaga kebijaksanaan Baghdad. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke istana untuk mencari kebenaran, keadilan, atau sekadar nasihat hidup, selalu disuruh menemui Abu Nawas terlebih dahulu. Sebab hanya dia yang bisa membuat kebenaran terasa ringan, dan kebijaksanaan terasa seperti lelucon, yang baru kita mengerti setelah tertawa lama. Rahasia cermin Abu Nawas yang mengguncang istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak kecil berlarian, dan suara ayam bercampur dengan bunyi logam para pandai besi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas duduk santai di warung kopi, menatap orang-orang lewat sambil menyeruput secangkir teh yang sudah tidak hangat lagi. Tiba-tiba datanglah seorang kadhi, hakim agama, yang terkenal di Baghdad, Kadhi Abdul Jalil. Ia dikenal sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam adu argumen. Melihat Abu Nawas, ia tersenyum miring. Wahai Abu Nawas, katanya sambil duduk di hadapan lelaki cerdik itu, aku mendengar engkau sering menantang logika para ulama dan bangsawan. Bagaimana kalau kali ini kau berdebat denganku? Tapi ingat, tanpa tipu daya dan tanpa kelakar. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku tidak pernah memakai tipu daya, Tuan Kadhi. Aku hanya memakai akal yang Tuhan berikan. Tapi baiklah, apa yang hendak engkau perdebatkan? Kadhi itu menegakkan tubuhnya. Aku ingin membahas soal kebenaran. Menurutku, kebenaran itu milik orang yang berilmu. Karena hanya dengan ilmu, seseorang bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meneguk sisa tehnya. Menarik. Tapi aku berpendapat bahwa kebenaran itu bukan hanya milik orang berilmu, tapi milik siapa saja yang mau berpikir jernih. Kadhi tertawa. Itu omong kosong, Abu Nawas. Seorang tukang kayu tak tahu hukum, seorang petani tak tahu tafsir, bagaimana mereka bisa tahu kebenaran? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Tuan Kadhi, katanya lembut, bolehkah aku bertanya sesuatu yang sederhana? Tentu saja. Jika seorang tukang kayu membuat kursi yang kukuh, lurus, dan nyaman diduduki, apakah ia sedang melakukan kebenaran dalam pekerjaannya? Kadhi terdiam sejenak. Ya, tentu saja. Dan jika seorang ahli hukum menulis keputusan yang berat sebelah, karena ia mendapat hadiah dari pihak tertentu, apakah ia masih berada dalam kebenaran? Kadhi menelan ludah. Tidak. Jadi, lanjut Abu Nawas sambil menatapnya tajam namun ramah, bukankah kebenaran bukan tentang gelar dan ilmu, tapi tentang kejujuran dalam berbuat? Orang-orang di sekitar warung mulai memperhatikan perdebatan itu. Beberapa bahkan berhenti makan, menunggu apa yang akan dijawab sang Kadhi. Tapi, Abu Nawas, Kadhi mencoba bangkit, penilaian tentang benar dan salah tetap membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, orang bisa tersesat. Abu Nawas mengangguk. Benar, tapi ilmu tanpa hati akan lebih menyesatkan. Seekor kuda tahu arah jalan pulang meski tak bisa membaca peta, tapi manusia berilmu bisa tersesat jika ia terlalu percaya pada petanya tanpa melihat jalan yang sebenarnya. Tiba-tiba seorang pedagang tembaga yang duduk di sebelah mereka menyela, "Wahai Abu Nawas, jadi siapa yang paling benar di antara kalian berdua?" Abu Nawas menatap Kadhi dan berkata dengan tenang, "Yang paling benar adalah yang tidak sibuk membuktikan dirinya benar." Orang-orang tertawa kecil, dan Kadhi tampak mulai gelisah. Namun, dengan wajah tenang ia berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi mari kita lihat siapa yang lebih mampu berpikir logis. Aku punya satu pertanyaan. Jika seekor kambing milik dua orang, dan kambing itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas dagingnya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. "Tuan Kadhi, izinkan aku bertanya balik. Jika dua orang berdebat, lalu perdebatan itu mati di tengah jalan, siapakah yang berhak atas kebenarannya?"
Warung kopi meledak oleh tawa. Kadhi Abdul Jalil tidak bisa menahan senyum, meskipun wajahnya merah padam. Kau memang musuh yang sulit dikalahkan, Abu Nawas. Abu Nawas bangkit, menepuk bahu sang Kadhi. Bukan musuh, Tuan Kadhi. Kita hanya dua orang yang sedang mencari kebenaran di antara gelas teh dan asap kopi. Dan sore itu, Baghdad kembali ramai, tapi di setiap sudut pasar orang-orang masih membicarakan satu hal, betapa Abu Nawas lagi-lagi menang, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kecerdikan yang terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Kadhi Abdul Jalil masih merasa belum puas. Ia merasa perdebatan kemarin terlalu cepat berakhir, dan hatinya sedikit terusik karena semua orang di pasar lebih banyak membicarakan kelicikan Abu Nawas ketimbang ilmunya sendiri. Ia pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas lagi, kali ini di hadapan halayak yang lebih luas, di balai kota tempat para cendekia dan pejabat sering berkumpul. Begitu Abu Nawas datang, Kadhi berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, kemarin kau membuatku terlihat kalah di hadapan orang banyak. Maka hari ini aku ingin membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar mengerti kebijaksanaan. Tapi kali ini, tidak dengan logika saja, kita akan diuji dengan tindakan nyata." Abu Nawas tersenyum ringan. "Tentu, Tuan Kadhi. Apa ujiannya?" Kadhi menunjuk sebuah kendi besar berisi air di tengah ruangan. "Di dalam kendi ini ada air suci yang akan kami gunakan untuk bersuci sebelum sholat. Siapa yang bisa menjaga air ini tetap penuh sampai sore nanti, tanpa mengawalnya langsung, dialah yang lebih bijak dan pantas disebut penjaga kebenaran." Orang-orang mulai berbisik. Bagaimana mungkin menjaga air tanpa mengawalnya langsung? Sebagian berpikir Kadhi sudah menyiapkan jebakan. Abu Nawas mendekati kendi itu, menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia mengambil sehelai daun kering yang jatuh di dekat jendela, lalu menaruhnya di permukaan air. Setelah itu ia berkata, "Baiklah, aku sudah menjaganya. Kini giliranmu, Tuan Kadhi." Kadhi tersenyum sinis. "Itu saja. Kau menaruh daun kering. Sungguh tak masuk akal." Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti sore kita lihat apakah air itu tetap penuh." Maka keduanya pergi meninggalkan ruangan. Kadhi sengaja menyuruh salah satu muridnya mengintip kendi itu dari kejauhan. Setiap kali ada orang lewat, murid itu langsung menegur agar tidak menyentuh kendi, sebab ia takut airnya berkurang. Sore tiba, orang-orang kembali berkumpul. Kadhi tampak percaya diri. "Air ini pasti masih penuh," katanya sambil menatap kendi. Ketika tutup kendi dibuka, ternyata airnya memang masih penuh, sama seperti tadi pagi. Kadhi tersenyum lebar. "Nah, Abu Nawas, sepertinya kali ini kau tak bisa menang dengan daun keringmu itu." Abu Nawas melangkah mendekat dan berkata tenang, "Coba kau perhatikan dengan baik, Tuan Kadhi. Apakah sejak pagi ada orang berani mendekat ke kendi itu?" "Tidak," jawab Kadhi bangga, "karena muridku menjaganya." "Dan kenapa muridmu menjaganya?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. "Karena aku memintanya." Abu Nawas mengangguk. "Sedangkan aku tidak memerintahkan siapapun. Tapi sejak aku menaruh sehelai daun di atas air itu, tak ada seorang pun berani menyentuhnya. Mereka semua takut menyentuh sesuatu yang tidak mereka pahami. Itulah cara menjaga, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan rasa ingin tahu yang membuat orang berhati-hati." Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat yang tadinya berpihak pada Kadhi kini menatap Abu Nawas dengan kagum. Kadhi sendiri terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kau selalu punya cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain." Abu Nawas tersenyum. "Bukan soal cara, Tuan Kadhi. Hanya saja aku belajar dari kehidupan. Air seperti kebenaran, bila dijaga dengan ketakutan, ia akan beku. Tapi bila dijaga dengan rasa hormat, ia tetap jernih." Seketika itu juga, seorang wazir yang sejak tadi memperhatikan berkata, "Abu Nawas, jika kau diberi tanggung jawab menjaga sesuatu yang lebih besar dari kendi, misalnya keadilan di kota ini,
apakah kau akan menjaganya juga hanya dengan daun kering? Abu Nawas menatap wazir itu, lalu menjawab perlahan, tidak. Untuk keadilan, aku akan menaruh daun di hati para pemimpin, agar mereka selalu ingat bahwa yang tampak kecil bisa menjaga sesuatu yang besar. Semua yang hadir terdiam lama. Bahkan Kadhi Abdul Jalil, yang biasanya keras kepala, menundukkan kepala. Dan sejak hari itu, bukan hanya rakyat Baghdad yang mengagumi Abu Nawas, tetapi juga para pejabat yang diam-diam mulai takut sekaligus segan padanya, karena ia selalu bisa menang dengan sesuatu yang tampak sederhana, tapi mengguncang logika siapapun yang mencoba menandinginya. Beberapa hari setelah kejadian di balai kota, nama Abu Nawas semakin ramai dibicarakan. Bukan hanya di pasar, tapi juga di istana. Kabar kecerdikannya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, yang sedang jenuh mendengar laporan pejabat-pejabatnya yang selalu saling menyalahkan. Maka sang Khalifah pun memanggil Abu Nawas untuk hadir di istana. Begitu Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, Abu Nawas, aku mendengar kau mampu membuat seorang kadhi yang sombong terdiam. Maka aku ingin tahu, bagaimana caramu menyelesaikan masalah tanpa menyakiti siapapun. Abu Nawas menunduk hormat. Yang mulia, adil itu bukan soal siapa yang kalah, tapi siapa yang belajar sesuatu setelahnya. Khalifah tertarik. Ia pun menunjuk 3 pejabat tinggi yang sering berdebat, wazir urusan pajak, wazir urusan rakyat, dan kepala keamanan. Ketiganya tidak pernah akur karena masing-masing merasa paling penting bagi negara. Khalifah berkata, hari ini aku ingin melihat siapa di antara mereka yang paling dibutuhkan oleh negeri ini. Abu Nawas, kau yang menjadi hakimnya. Abu Nawas mengangguk, lalu meminta sesuatu yang aneh. Yang mulia, aku hanya butuh seekor keledai dan sebuah timbangan gandum. Beberapa menit kemudian, seekor keledai dibawa masuk ke halaman istana. Abu Nawas lalu menaruh 1 karung gandum di punggung keledai itu dan berkata, baiklah, masing-masing wazir akan berbicara kepada keledai ini, dan aku akan menimbang apakah beban gandum di punggungnya bertambah atau berkurang. Semua tertawa karena mengira Abu Nawas sedang bercanda, tapi Khalifah memberi isyarat agar permainan diteruskan. Wazir urusan pajak maju pertama. Ia berbicara dengan penuh wibawa, menjelaskan bagaimana tanpa pajak, negara akan runtuh. Tapi setelah selesai, Abu Nawas melihat timbangan. Tidak ada perubahan. Wazir urusan rakyat maju berikutnya, berbicara panjang lebar tentang pentingnya kesejahteraan dan hak rakyat kecil. Lagi-lagi Abu Nawas melihat timbangan. Masih sama. Terakhir, kepala keamanan maju. Ia berbicara keras dan berapi-api tentang pentingnya menjaga ketertiban dan melindungi negara. Setelah ia selesai, Abu Nawas menatap timbangan lagi. Masih juga sama. Khalifah mulai penasaran. Jadi apa maksud semua ini, Abu Nawas? Tak satu pun dari mereka berhasil membuat perubahan. Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mendekati keledai itu, menepuk lehernya pelan, dan berbisik sesuatu. Anehnya, keledai itu mendadak bergerak, menjatuhkan separuh karung gandum ke tanah. Semua orang terkejut. Apa yang kau katakan padanya? Tanya Khalifah. Aku hanya berkata, jawab Abu Nawas, bahwa semua orang di sini hanya pandai bicara, tapi tak satu pun yang mau membantu memikul beban. Hening menyelimuti halaman istana. 3 wazir itu menunduk, sementara Khalifah tersenyum puas. Sungguh pelajaran yang tajam namun halus, Abu Nawas. Kau benar, terlalu banyak bicara hanya membuat beban tetap di tempatnya. Abu Nawas menunduk hormat. Yang mulia, di dunia ini banyak keledai yang lebih bijak dari manusia, karena mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus bekerja. Sejak hari itu, ketiga wazir yang sebelumnya gemar berdebat mulai berubah. Mereka tak lagi sibuk menyalahkan satu sama lain, karena setiap kali mulut mereka hendak beradu, mereka teringat wajah Abu Nawas, dan seekor keledai yang menumpahkan separuh gandum di hadapan khalayak. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, istana menjadi jauh lebih tenang.
para wazir bekerja lebih cepat, laporan rakyat sampai lebih jelas, dan khalifah tampak lebih sering tersenyum. Namun seperti biasa, ketenangan di Baghdad tak pernah bertahan lama, sebab di balik dinding istana, masih ada orang-orang yang merasa terusik oleh kecerdikan Abu Nawas. Suatu malam, seorang pejabat istana yang iri datang menghadap khalifah. Ia berbisik, "Yang mulia, memang benar Abu Nawas cerdas. Tapi apakah Anda yakin kecerdasannya tidak berbahaya? Ia terlalu bebas bicara, bahkan terhadap pejabat-pejabat tinggi." Khalifah tidak menjawab langsung, hanya menatapnya lama. Keesokan paginya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, banyak orang memujimu, tapi ada pula yang meragukan kesetiaanmu. Maka aku ingin mengujimu untuk terakhir kalinya. Jika kau lulus, tak ada yang akan berani meragukanmu lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku siap, Yang Mulia." "Ujian apa itu?" Khalifah menunjuk sebuah peti besar yang terbuat dari besi. "Di dalam peti ini ada sesuatu yang sangat berharga. Tugasku padamu sederhana, bawa peti ini melewati pasar Baghdad, tapi jangan sampai ada satu orang pun yang mengira kau membawa barang berharga." Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu tersenyum lebar. Ia meminta 2 orang pengawal untuk membantu mengangkatnya. Sebelum berangkat, ia menulis sesuatu besar-besar di tutup peti itu dengan kapur putih. Isi peti ini bukan emas. Orang-orang istana tertawa. Bahkan khalifah menggeleng pelan. "Kau sungguh aneh, Abu Nawas. Justru tulisan itu akan membuat orang curiga." Abu Nawas menjawab santai, "Yang mulia, manusia selalu paling penasaran terhadap hal yang disembunyikan, tapi mereka jarang percaya pada yang dikatakan terus terang." Lalu ia pergi melewati jalan-jalan Baghdad. Seperti dugaannya, orang-orang pasar memang menatap peti itu, beberapa tertawa melihat tulisan aneh di atasnya, tapi tak satu pun yang berani membuka atau menyentuh. Sebagian malah berbisik, pasti itu cuma trik Abu Nawas lagi, lalu berlalu. Saat ia kembali ke istana sore harinya, peti itu masih utuh. Khalifah tersenyum, kagum sekaligus bingung. Tak seorang pun berani membuka peti itu. Padahal semua tahu kau sering menyembunyikan makna di balik kata-kata. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran yang tampak seperti kebohongan, dan tidak ada yang lebih rapuh daripada kebohongan yang tampak seperti kebenaran." Khalifah mengangguk dalam diam, lalu memerintahkan agar peti itu dibuka di hadapan semua orang. Ketika tutupnya dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah cermin besar. Di atas cermin itu tertulis kalimat pendek dengan tinta emas. Yang berharga bukan petinya, tapi wajah siapa yang melihat isinya. Ruangan menjadi hening. Khalifah menatap pantulan wajahnya sendiri, lalu tersenyum penuh makna. Ia berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Mulai hari ini, kau bukan sekadar penasihat istana, kau penjaga kebijaksanaan Baghdad. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke istana untuk mencari kebenaran, keadilan, atau sekadar nasihat hidup, selalu disuruh menemui Abu Nawas terlebih dahulu. Sebab hanya dia yang bisa membuat kebenaran terasa ringan, dan kebijaksanaan terasa seperti lelucon yang baru kita mengerti setelah tertawa lama."